Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan andai pun ada yang sakit, semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakit kita. Amin, amin. Dan tentunya senang sekali saya Hafiz bisa hadir kembali dalam acara yang selalu mengajak kita untuk mencari kebahagiaan dunia dan terus mencari kebahagiaan akhirat tentunya dengan ilmu, yaitu Serambi Islami Mutiara Hati. Baik. Dan tentunya seperti biasa, pastinya kita bersama narasumber yang akan memberikan penjelasan tentang tema kita, dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah hikmah di balik musibah. Oleh karena itu, bagaimana tentang tema ini kita harus tanya langsung pada narasumbernya, dan kita sapa dulu beliau yang sudah ada bersama kita, yaitu guru kita bersama Kolonel Sus Dr. HM Kemal Syah MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang biasanya salaman, Iya, biasa sekarang gitu. salam. Beda ya. Berarti Ini dadaku. ini juga. Baik, Ustaz, nanti akan jelaskan tentang tema kita ya, mengenai hikmah di balik musibah. Karena kita tahu saat ini bukan cuma negeri ini, tapi seluruh insan yang ada di dunia ini sedang merasakan dampak yang sangat berat dari pandemi COVID-19. Dan tentunya ini gestar kita yang tentunya sungguh luar biasa. Saya mengenal beliau dari film yang booming pada masa itu, yaitu Ketika Cinta Bertasbih, dan tentunya beliau sudah ada bersama kita, yaitu Mas Kholidi Asadil Alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bro, sehat? Mas Hafiz, alhamdulillah sehat. Ustaz, ya, pemirsa semuanya, terima kasih, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau dulu di film namanya Azam ya? Azam, Khairul Azam. Itu trendsetter banget saat itu. Iya. Sampai anak muda mungkin anak-anak sekarang banyak juga ngasih nama anaknya dengan nama Azam ya? Iya, yang waktu itu mungkin belum nikah, kan nonton film Ketika Cinta Bertasbih tahun 2009. Terus suka sama filmnya, ketika menikah anaknya dikasih nama Azam. Jadi banyak anak kecil itu dikasih nama Azam. Saya kalau keluar kota ada acara dakwah, event-event di masjid-masjid gitu, rata-rata Mas Solidi ini anak saya kasih nama Azam karena nonton filmnya Mas Solidi gitu. Iya. Nanti kita tentunya bisa cerita banyak juga mengenai dampak juga yang dirasakan oleh Mas Solidi mengenai kasus bukan kasus ya, tapi lebih kepada pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya dari tema ini, hikmah di balik musibah, alangkah lebih indah lagi kalau kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah 155 sampai dengan 157 dengan qori kita Ustadz Mahfuzul Khuluki. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Mahfuz. Sama-sama. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Keluarga sehat? Sehat. Istri Alhamdulillah, sehat? Sehat. Gimana pengantin? Alhamdulillah lancar. Iya, iya. Dan alhamdulillah luar biasa. Tadi yang dibaca adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Dan tentunya ini apa kaitannya dengan tema kita, yaitu hikmah di balik musibah. Nah, bagaimana nih Ustadz? Ya. Silakan. Ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan usia, sehat walafiat di suasana pandemi ini. Ya, harapan tentunya jumlah di muajahah kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kita dua hal utama. Ya. Panjang umur, sehat walafiat untuk taat takwa beribadah. Allah berikan kepada kita yang keduanya adalah rizqun karim halalang thayyibah, termasuk bermakna segala hal yang kita kerjakan, kita laksanakan, yang datang, yang di kejauhan, keluarga, rekan, masyarakat bangsa, negara tercinta ini menjadi berkah untuk kita, dan kita juga menjadikan keberkahan buat mereka. Tentunya dua hal itu udah insya Allah ya, mudah-mudahan. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang tema di kesempatan ini, tema yang begitu luar biasa, yang manusia tidak lepas dari kesehariannya, bahkan kalau kita boleh bicara tiap detiknya, tiap detik. Kalau berbicara tentang musibah, berbicara tentang musibah itu mesti akan ada. Orang melihat musibah itu kepada sesuatu yang besar, sesuatu yang kita genggam terjatuh itu musibah sesungguhnya. Ya, kenapa musibah? Karena mungkin tangan kita lemes memegang atau menyepelekan pegangan itu musibah. Makanya jatuh sesuatu baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang ini orang-orang yang kategorinya sabar ketika menerima musibah. Sekecil apapun juga tentunya. Sesuai dengan apa yang tadi dibaca. Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hidup manusia tidak lepas manusia pasti Allah akan berikan rasa takut, rasa khawatir, kaitan dengan kekayaan, kaitan dengan keluarga, kaitan dengan makanan, kaitan dengan buah-buahan, beragam hal gitu. Hanya mereka-mereka lah yang bersabar, yang tentunya mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu mengembalikan segala urusan kepada Allah. Dialah orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Allah cinta kepadanya, insya Allah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, Ustadz, luar biasa ini awalan, dan mudah-mudahan kita semua yang di rumah tentunya jangan beranjak jauh, karena nanti akan ada kelanjutannya. Jadi tetap bersama kami di Serambi Islami, Mutiara Hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan terus lanjutkan bersama Ustadz Kemal. Dan berarti pandemi ini bagian dari musibah yang terjadi untuk kita yang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya, Ustadz? Ya, betul. Ya, jadi musibah itu sepanjang manusia hidup pasti Allah akan berikan musibah dalam catatannya di Lauhil Mahfuz itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi katakanlah gitu, sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali apa yang sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal ya. Artinya menyandarkan. Menyandarkan bukan bermakna lemah. Menyandarkan menjadikan kuat, menjadikan semangat. Ini mungkin sedikit dulu kita coba untuk mengupas ini. Ketika kita berbicara tentang musibah, hikmahnya. Jadi ketika ada sesuatu itu menyandarkan pada Allah, bukan akhirnya lemas kemudian menutup diri, akhirnya diam, berdiam diri, tidak. Tapi justru ketika dia menyandarkan, cirinya orang yang menyandarkan kepada Allah itu adalah dia lebih bersemangat, lebih menggunakan akal pikirannya, lebih cerdas dia nanti, seperti itu, ya, lebih cerdas. Sehingga dapat terselesaikan setiap persoalannya ada terkait dengan musibah-musibah itu semuanya. Makanya bukan sekedar bicara pandemi sekarang ini. Betul. Ada di dalam kehidupan rumah tangga kesulitan bagaimana seorang suami bahasanya
untuk menyamakan persepsi dengan istrinya atau sebaliknya. Ya, ada seperti itu. Karena mungkin ketika awal memilih pasangan, ya mungkin karena dijodohkan gitu ya. Karena memang ketemunya di langitan. Maksud di langitan tuh di medsos awalnya gitu ketemu. Jadi nggak tahu tentang gitu kepribadiannya, begitu masuk rumah tangga, wah baru ketahuan ternyata gitu ya bagaimana guritanya gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi benturan dalam kehidupan rumah tangga. Ini musibah. Jadi musibah di sini karena memang perbuatan kita, tapi tidak lepas daripada ketetapan-ketetapan Allah. Sebelum terjadinya ini, Allah sudah mencatat di Lauhil Mahfuz itu. Demikian juga kaitan anak. Demikian dengan pekerjaan. Dengan adanya pandemi seperti ini, ya berpengaruh. berapa banyak orang-orang yang mungkin lepas pekerjaan itu. Jadi Perusahaan yang tertutup, yang ditutup, yang tertutup, yang ditutup, Iya. yang bangkrut beragam sekali, semua ada, ya semua. Nah, kembali. Jadi ketika kita menyandarkan pada Allah, wa 'alallahi yatawakkalul mu'minun itu hanya kepada Allah dia bertawakal, maka muncul semangatnya. Bukan bersandar kemudian dia lemah, tidak. Dia bangkit. Apa kekurangan saya, dia tambal, cari ilmunya gitu. Bagaimana saya harus berbuat, maka prosedur dia akan cari, dia ikuti nantinya. Maka dia akan peroleh. Jadi ibarat sederhananya gini aja. Di satu tempat ada tokoh masyarakat yang terkenal ditakuti, disegani. Kalau sudah bicara dia, semua takut sama dia. Iya. Nah, kalau kita lewat ke tempat itu banyak beragam preman, orang yang jahat. Nah, begitu kita kenal orang ini, jadi bukannya takut kita lewat situ. Iya. Kenapa? Dekat, apalagi dekat nih sama tokoh utama ini. Apa? Kita kan tidak loyo, datang berani, macam-macam, aku ini, gitu. Nah, ketika berbicara tentang dunia dengan berbagai musibah yang ada, ceritanya bukannya jadi loyo dan takut, tidak. Aku punya Allah, aku dekat dengannya. Hei musibah. Jadi musibah yang akan tunduk nantinya kepada kita. Ini yang harus menjadikan bahan buat kita. Ya, tapi ketika kita takut lupakan pada Allah, akhirnya apa? Kembali tawakalnya kepada musibah ini, dikit-dikit itu yang dibicarakan, itu yang menjadi bahan pikiran. Larinya kepada sesama levelannya, apa? Musibah dunia levelannya adalah kepangkat, jabatan, kaitan dengan hal-hal yang menjauhkan diri kepada Allah, maka tergilas. Maka akan apa? Ya, kembali. Bukannya kita akan bisa menyelesaikan, bukan kita bisa menepiskan, artinya menyingkirkan itu musibah menjadi adalah kebahagiaan, tapi ujungnya akan menjadikan kita justru resah, gelisah, gundah gulana, pikiran tidak sehat. Apa yang terjadi? Iya, kesempitan hati, kerugian diri. Untuk diri rugi, gimana pada orang lain? Tambah rugi orang lain. Makanya tidak aneh, yang muncul adalah emosi, amarah di suasana ini. Kita bisa melihat di beberapa negara, karena satu hal kecil saja. Ya. Kenapa? Karena sandarannya adalah kembali kepada manusia, tidak tawakal pada Allah. Munculnya kerusuhan yang besar. Yang tadinya sudah sedikit, pandemi yang ada membesar lagi. Kenapa? Karena itu. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman dalam diri, disebabkan karena tidak ada sandaran yang pas. Nyari ini tidak memberikan hasil, cari yang lain. Akhirnya dia tidak temukan. Tapi kalau kepada sumber pencipta alam semesta, pemelihara, dan penjaga yang tidak diragukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah selesai urusan. Ya. Subhanallah. Iya. Jadi, tapi kan begini ya, Ustaz ya, bahwasannya yang hidup kan pasti sudah bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap manusia ini pola pikirnya dan tingkat kedewasaan dan juga tingkat keimanannya berbeda-beda dalam menyikapi musibah itu. Bagaimana dengan itu? Sebetulnya kan hidup ini kan tidak sendiri. Hidup itu kan bermasyarakat manusia. Yang tahu kasih tahu pada yang tidak tahu. Yang tak punya ada yang punya ngasih gitu kan sebetulnya. Kan ini kan kehidupan kehidupan. Betul. Baik, mungkin ini kita sudah berbicara ke bagaimana secara garis besar kita mensikapi musibahnya. Betul. Tapi sesungguhnya apa itu musibah itu? Itu yang harus diperjelaskan dulu. Ya, menjadikan pertanyaan buat kita sekalian. Ini rasanya kita bisa melihat di dalam surat Al-Isra ayat 59 ya, Mas Holidi bisa kita temukan. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ya. Allah itu menurunkan musibah
mau bencana, ke apa sajalah ya, terkait dengan bisa itu menjadi ujian, bisa itu menjadi musibah, ya, bahkan ujungnya itu bisa menjadi azab nantinya itu, ya. Tapi kita batasi, kita bicara tentang hikmah musibah kan ini, ya. Jadi ketika Allah turunkan apa yang tidak kita inginkan, tapi tiba kepada kita, kita harusnya melihat kepada ayat ini. Sesungguhnya Allah ini menakut-nakuti kita. Ngapain nakut-nakutin? Iya. Nakut-nakutin itu begini sebetulnya. Selama ini yang tadinya engkau begitu dekat dengan aku, ketika engkau bermunajat aku berikan, ketika aku sudah berikan, engkau lupakan, engkau kepada materinya, lupa kepada aku si pemberinya. Aku sudah tegur, ada orang ngasih tahu, ada keluargamu memberikan informasi, televisi sudah ditayangkan ada, tapi engkau pura-pura cuek. Maka aku berikan di musibah ini apa? Sakit. Terkenalah COVID. Ya, terpapar COVID gitu. Tapi maaf kepada pemirsa dimanapun berada, jangan karena bilang ini, oh yang kena COVID tuh begitu, jangan gitu. Ya ini harus introspeksi diri kita, kita sendiri. Ya, ya Allah, oh iya selama ini mungkin aku tidak memberikan hak pada diriku ya Allah. Sehingga aku berbuat sesuatu jorok. Akhirnya kenalah aku sekarang. Oh iya, ini namanya musibah dari perbuatanku. Jadi seperti ini musibah. Sekarang aku kembalikan ya Allah, mulai hidup higienis. Iya, mulai teraturlah pola hidup kita, pola makan kita. Bismillah. Nah, ini sebetulnya kita ketika berbicara. Jadi Allah itu menakut-nakuti. Kan kita takut ya Allah, umurku bisa tidak panjang lagi. Sementara amalku tak seberapa. Kalau Allah matikan sekarang kayak apa? Takut kan kita? Akhirnya sadarlah dia, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, Sotol ini terkesima melihat Nah, buat Mas Holidi sendiri nih Mas ya, kan hidup sama seperti saya juga di dunia entertain. Ada dampak apa yang dirasain? Bisa diceritakan sedikit mungkin? Iya, tentunya semua kena dampaknya. Makanya di awal-awal COVID itu saya bikin video kan bahwa saya juga kena bahasanya gitu kan. Tapi kenanya ini kan bukan maksud kena terpapar virus COVID-19 atau corona, tapi semua kena dampaknya. Kita merasakan kan, ada dampak ekonomi, ada dampak sosial. Dampak ekonomi pasti ya, saya termasuk yang kena juga. Waktu itu kan di Maret pertengahan, saya itu ada rencana April mau masuk sinetron Ramadan kan. Jadi kena juga dampaknya kan, bahwa saya nggak bisa kan, misalnya kita syuting sinetron yang di situ banyak orang kan, satu kru tuh bisa 60 sampai ratusan orang, misalnya 3 tim gitu kan. Jadi kita semua kena dampaknya, tapi inilah yang harus kita tafakuri ya Ustadz ya, kita renungi bahwasanya ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah, seperti yang disampaikan Ustadz tadi juga tentang musibah. Jadi ini semua atas izin Allah, dan kita sebagai orang Islam, saya mentafakurinya bahwa ini benar-benar menjadi ujian besar bagi umat Islam. Kenapa hadir pada saat mau menjelang Ramadan, pada saat Ramadan, bahkan pada saat Idul Fitri. Pada saat Ramadan kita nggak bisa sholat taraweh di masjid, bahkan iktikaf. Baik. Itu kan sedih banget ya. Apalagi Lebaran nggak bisa ketemu keluarga, saya nggak bisa pulang kampung ketemu orang tua, itu kan nangis darah ya. Biasanya tiap tahun kan kita kumpul. Benar-benar sekali ya Allah. Nanti kita lanjutkan kembali. Jadi apa yang dirasakan Mas Holidi sebetulnya saya rasain juga Pak Ustaz. Karena memang sama seperti itu ya. Tapi tentunya ini yang harus kita cari tahu, cari ilmunya supaya kita dalam menyikapi pandemi ini jadi tenang. Nah, tenang itu adalah cara untuk bisa meningkatkan imun. Oleh karena itu tetaplah bersama kami, tetap di Serambi Islami, Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia bersama kita, dan kita melanjutkan kembali tentunya lagi kepada Ustadz mengenai sikap kita menyikapi musibah, dan semoga ada hikmah yang besar yang Allah berikan buat kita pada musibah ini. Baik ya.
Mungkin harus kita kita buka di kesempatan ini. Jadi jangan melihat musibah itu dalam konteks atau fenomena alam yang besar. Kita melihat dari mulai yang kecil, walaupun mungkin tidak ditata secara keseluruhannya, ya kita tidak menyebutkan. Tapi yang jelas bahwa musibah itu yang harus menjadi rumus buat kita, musibah itu adalah sesuatu yang diperbuat oleh manusia itu sendiri dan berdampak di kemudiannya. Beda dengan ujian. Ujian itu bisa saja orang tak berbuat apa-apa, tiba-tiba tek aja ada gitu. Kenapa? Karena itu wujud daripada imannya dia pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Seseorang masuk dalam sebuah lembaga pendidikan, itu nanti tiba-tiba ulangan. Gitu kan gitu. Itu hak-haknya gitu kan, hak-haknya gitu. Tapi kalau orang berbuat sesuatu itu ada tenggang waktu dari apa yang dia lakukan yang berdampak kepada dirinya yang secara umum orang melihat itu negatif. Nah, apa di sini bisa yang sifatnya pribadi, kesehatan diri, karena pola makan, pola hidup yang tidak pas. Berdampak kepada keluarga, anak. Awalnya dimanja saja. Nyata nanti dia akan ada dampaknya apa? Kita dilawan oleh anak itu, habis nanti kita. Tapi ketika kita coba didik anak dengan bahasa dunia, tapi dia lupakan baca Quran, menangis nanti orang tua itu. Silahkan kursuskan anak apa saja, tapi ternyata tidak diajar sholat, menjerit orang tua nantinya. Iya, tanggung jawab ya Ustaz ya. Ya, itu artinya dampak dari sebuah perbuatan. Ini. Kemudian ketika kita tidak bisa bagaimana untuk bisa berkomunikasi baik dengan istri atau suami, walaupun orang kaya sekaya apapun, pejabat tinggi kaya apapun juga, komunikasi tidak nyambung semua, pasti akan muncul persoalan nanti di kemudian hari. Kaitan dengan apa? Keutuhan rumah tangga itu biasanya, ya, gitu. Demikian juga dengan masyarakat, dengan tetangga. Cuek kita, awal mungkin enggak, tapi lama-lama tetangga kesel sama kita. Akhirnya hubungan yang tidak baik antara tetangga dengan tetangga. Ini, itu semua bicara musibah nanti. Ini jadi musibah ini, ya. Dan nanti ada yang sampai dengan besarnya. Ketika segelintir masyarakat, sebagian masyarakat, satu orang yang berbuat, tapi masyarakat tak peduli, tapi itu menyangkut kaitan dengan wilayah, bahkan bangsa yang besar, maka nanti dampaknya kepada, contoh, orang menebang hutan, dibiarkan saja. Kan ada masyarakat di sana, dari RT, RW, kelurahannya, semua nggak peduli, aparat yang ada di sana tidak peduli, maka nanti dampaknya, maaf, di samping di sana gundul, di sana gersang, ke bawahnya banjir akan terjadi semua. Jadi ini sifatnya besar. Nah, muncul ada tsunami yang lebih besar nanti, gunung berapi, banyak lagi yang lainnya. Nah, inilah yang dikatakan dengan bahasa musibah, termasuk dengan adanya wabah COVID-19 ini. Ya, ini musibah, ini semua musibah. Loh, iya, itu COVID-19 itu kan dibawa oleh manusia. Ya nggak nyampe ke Indonesia kalau nggak ada yang membawanya. Gitu kan. Ada yang ditunjuknya, siapa yang menjadikan pelaku ini yang membuat awal kesalahan. Ada orang yang begitu, ada. Walaupun orang nggak ngerti sebetulnya dari sudut pandang apa dia melihatnya. Oke, kita tidak berbicara jauh ke dalam dunia politik, ya, ke dalam dunia ekonomi, karena bahasan kita adalah akhlak di sini, bicara akhlaknya. Nah, apa yang ada dari kita coba untuk merinci secara garis besar saja, dari mulai hal yang kecil yang sepele sampai dengan bagaimana musibah besar untuk bangsa negara bahkan dunia seperti sekarang ini sudah masuk jutaan yang gitu ya, masuk jutaan yang sudah terpapar ini. Nah, sekarang bagaimana kita mensikapi ini atau bagaimana kita untuk bisa menangkap hikmah di balik musibah itu. Hanya orang yang cerdas yang bisa. Yang cerdas itu yang bagaimana? Yang cerdas itu memikirkan akhirat, udah titik. Kalau nggak mikir akhirat, nggak cerdas, cuman pintar doang. Maksudnya gimana? Nah, orang yang memikirkan tentang negeri akhirat, bahwa hidup itu tidak selamanya di dunia, pasti akan ada kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti akan mati. Nah, negeri ini hanya hitungan puluh tahun. 100 tahun juga udah jarang. Ya, udah langka. Suka ada jamaah kan ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu suka doa panjang umur, mau panjang umur? Mau. Tanya saya,
mau kira-kira umurnya 200 tahun? Enggak, kata dia minta panjang umur kan. Ya, saya mau tanya Mas Holidi, mau nggak kira-kira umur panjang 200 tahun? Cukup aja, Ustaz. Kita, gitu. Kita udah nggak ketemu, teman-teman kita dulu nggak ketemu ya gitu ya. Panjang umur jadi kakek-kakek, gigi udah nggak ada semua. Cucu datang ngasih kacang bingung, nggak dimakan gimana? Dikasih bingung. Dari mulai pagi sampai sore tetap aja satu kacang nggak habis-habis. Mut aja ya. Ya artinya kembali orang yang cerdas itu berbicara tentang akhirat. Nah, ketika berbicara tentang akhirat tidak meninggalkan dunia. Justru semua aktivitas dunianya dipersembahkan untuk akhirat. Itu nanti munculnya ikhlas. Ikhlas itu tujuannya ke Allah, itu bahasanya. Ya, bukan berarti ikhlas tujuan ke Allah nggak ngerjakan apa-apa, tidak. Kan di awal kita sudah bicara tawakal tu ala Allah. Gitu, ya. Jadi bagaimana semangatnya dia. Nah, orang yang seperti ini orang melihat bahwa dia bukan ahlinya dalam bidang itu, tapi karena dekat dengan Allah, dia dibukakan hasanah, rahasia, yang akhirnya dia menemukan sesuatu padahal dikatakan bukan bidangnya. Termasuk mungkin dengan COVID-19 ini bisa jadi orang yang dekat dengan Allah, dia coba bersemangat, berjibaku, ayo untuk membantu negara khususnya, umumnya dunia, bismillah, bisa. Ngaji Qur'annya sehari hatam 2 kali. Hebat. Iya kan? 2 kali ya, Ewan. Sayyidina Utsman bin Affan demikian melakukannya, bayangkan. Bisa hatam, dibuka sama Allah loh. Itu virus aku yang ciptakan, kata Allah. Dia adalah makhlukku. Berkembangnya itu juga izinku. Sekarang kau minta, engkau adalah kekasihku. Nih aku kasihkan. Apa salahnya? Iya. Bagi Allah. Baik. Cukup ya? Iya. Belum dong. Masih banyak ini waktu kita bersama pemirsa. Dan Ustaz Holidi ya, dari apa yang disampaikan oleh Ustaz nih, bahwasannya Ustaz Holidi kan di kegiatan-kegiatan ini lebih kepada anak muda nih yang saya dapat informasi. Biasa apa tuh yang dikerjain dalam COVID, menyikapi COVID ini? Iya, tentunya apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita tadi relate ya, berhubungan dengan apa yang saya lakukan, aktivitas saya. Yang pertama, saya tuh semenjak 2013 itu bikin komunitas anak muda namanya Gerakan Perbaiki Diri. Itu kan, jadi berbasis anak muda dan digital. Jadi kemarin tuh pas COVID awal-awal ya, sebelum bulan puasa 2 minggu awal, kita galang dana. Tapi mungkin kalau jumlahnya kita lihat mungkin nggak terlalu besar, tapi untuk anak muda itu besar ya, itu sekitar 10 juta rupiah kita dapatnya. Dan kita sumbangkan ke RSUD Kemayoran ya, berupa masker, suplemen dan lain-lain ya. Dan juga ada juga berupa sembako kurang lebih seperti itu. Jadi saya mengajak ya, meskipun kala sulit, tapi yuk kita berbagi, ya kan, semampunya kita. Jadi macam-macam, ada yang transfer 50.000, 30.000, 100.000, bahkan satu orang ada yang 5 juta gitu, itu kan semuanya macam-macam kan ya. Jadi tujuannya apa sih? Kita juga harus merasa memiliki bangsa ini, memiliki negara ini, memiliki kepedulian ya terhadap sesama. Mungkin di daerah lain nggak termasuk zona merah atau masih normal kegiatannya awal-awal COVID ya, nggak terlalu kena dampak ekonomi. Tapi Jakarta ini kan duluan yang termasuk zona merah ya Ustadz ya. Jadi memang saya sampaikan seperti itu. Akhirnya karena anggota kami hampir seluruh pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, akhirnya mereka banyak yang ikut kontribusi. Paling nggak saya mengajak mereka untuk juga berempati, bukan sekedar simpati. Kalau simpati cuma sekedar kasihan, tapi empati itu ikut merasakan. Jadi mereka peduli, ayo kita sama-sama dapat dana kita serahkan. Itu sih. Subhanallah. Ini jadi menarik juga dan menjadi inspirasi juga buat anak muda lainnya. Bahwasanya ini banyak juga anak-anak muda yang memang saat ini tidak peduli dengan hal yang tadi sudah disampaikan. Oleh karena itu mudah-mudahan jadi penggerak untuk bisa memperbaiki diri sesuai dengan gerakan yang dibuat oleh Ustaz Holidi ya. Jadi buat pemirsa, nanti akan terus kita lanjutkan kajian seru kita ini bersama guru-guru kita, tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia bersama kita, dan kita masih terus melanjutkan lagi bersama guru kita Ustadz Kemal. Ustadz, ya
Jadi di pandemi ini apa nih pelajaran yang Allah sebetulnya mau kasih kepada kita sebagai manusia hambanya? Kita sudah bicara bahwa yang bisa mengambil pelajaran ini adalah yang cerdas. Cerdas itu bicara akhirat. Bicara akhirat itu pasti punya keikhlasan. Kenapa? Karena tujuannya segala hal yang dilakukan, yang difikirkan, yang diperbuat adalah untuk Allah. Kalau sudah bicara untuk Allah, punya keikhlasan bagaimana terhadap alamnya, menjaga, memelihara. Kenapa? Karena dia menjadi rahmatan lil alamin. Tadi Mas Khalidi sudah bicara, ketika berbicara peduli, kepedulian diawali dengan bukan bicara bersimpati, tapi ada empati. Empati mendorong sebuah gerakan. Apa? Saya merasakan betapa ketika saya tidak ada pekerjaan, saya akan kebingungan untuk memberi nafkah keluarga. Saya punya, bismillah, turunlah dia. Dia tidak berbicara lagi, aduh harus berapa saya, harus dilihat oleh taruhlah kaitan mau TV, kayak mau radio, mau media massa apa saja datang. Enggak, berapapun yang aku miliki, sepanjang ini yang aku bisa, aku mampu, dia akan turun, dia berikan. Ya, dan ini orang-orang demikian. Nah, ini adalah orang yang cerdas itu. Orang yang cerdas. Jadi ketika dia memberi, enggak karena sesuatu hal, tapi apa? Allah. Nah, bicara Allah, bicara akhirat akhirnya. Karena rumahku bukan di sini. Ini sementara ketika aku beramal. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sementara ya Allah di sini, rumahku nanti di sana. Awalnya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga, aku keturunannya sekarang ada di dunia, aku kembali pengen ke tempat semula sana surga, itu bahasanya. Ya, jadi harus apa? Ya sekarang apa yang aku miliki, aku persembahkan deh untuk bagi-bagi semuanya. Tujuanku, ya Allah, mereka terselamatkan. Tadinya mereka menangis merintih. Aku senang kalau sudah melihat tersenyum, tertawa, bahagia, gembira. Ketika sesuatu hal yang ada yang menghimpit dadanya, terbuka lapang dada, lebar. Kenapa? Karena dia bisa menyelesaikan persoalannya dalam kehidupan keluarga. Nah, ini bagi orang-orang yang cerdas. Cerdas pasti pintar, tapi pintar belum tentu cerdas. Gitu. Kalau pintar bisa minterin orang, bisa minterin masyarakat, ya, bisa minterin ayahnya, minterin ibunya. Bohongin aja bapak sama ibunya terus. Ini apa? Ini mah untuk ini maaf, ini yang remaja putra putri. Gitu kan? Bisa. Ada yang merasa juga gitu. Wah, anak saya mah pinter, minterin orang tuanya repot tuh. Gitu. Itu ngakalin. Jadi cirinya gampang itu ketahuan. Gimana tuh, Ustaz? Untuk umat muslim nih. Dia nggak sholat, dia nggak ngaji, gitu kan? Tapi dia ngomong sesuatu, ngebohongin orang tua, udah ciri-ciri itu, gitu. Kelihatan nggak salah, nggak ngaji itu. Nah, tapi ketika dia berubah menjadi sholat, ngaji, dia sayang pada orang tuanya, kasihan ya Allah, selamat ini aku ngebohongin, harusnya untuk bayar-bayaran dipakai untuk rokokan, harus bayaran dipakai nonton sama temen lawan jenisnya, gitu kan? Nah, ini pinter ngebohongin, nggak cerdas untuk akhiratnya, itu. Baik, jadi ketika kita berbicara tentang hikmah di balik musibah, hanya orang-orang yang cerdas yang bisa. Cirinya apa? Positive thinking. Berhusnuzon. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau sudah berhusnuzon kepada Allah, maka sesuatu yang tiba, dia tidak akan mudah marah. Maka tinggi nilai sabarnya dia. Cerdas emosionalnya. Cerdas emosionalnya bagus ketika itu. Kan? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Ista'in. Jadi penolong buat dirinya. Sabar was-shalah dan salatnya. Sabar. Kenapa sih aku marah-marah gitu ya sama dia? Biarin. Rizkinya dia yang punya, rizkiku nggak akan ketuker dari Allah. Ya, dia menyatakan kamu bodoh. Biarin ya Allah. Memangnya aku tahu apa? Ketika ditanya tentang satu dalil, aku tahu. Yang lainnya nggak tahu. Begitu.
Ketika ditanya tentang ilmu kedokteran, betul aku dokter. Ternyata ketika ditanyakan spesialisasi dokter yang lain, bukan bidang aku. Jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu, ya pantas aku bodoh dalam bidang yang lain karena aku tidak tahu. Dan harusnya membangun semangat untuk dia belajar. Aku dikatakan bodoh, iya. Sebetulnya itu hakikatnya teguran Allah. Jangan merasa puas dengan apa yang kau tahu, carilah yang lainnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dia belajar lagi. Tujuannya bukan karena hinaan, tujuannya ingin membuat solusi dari setiap orang yang punya persoalan. Ya, Subhanallah. Ustaz Khalidi, ya ini apa yang disampaikan Ustaz luar biasa dan tentunya ini ngomong-ngomong luar biasa di luar biasa. Maksudnya sekarang Ya, kan gitu. harus Ya, alhamdulillah. membiasakan di luar dengan kondisi yang berbeda saat ini ya. Dengan Banyak yang disampaikan oleh Ustadz ya tentang kesabaran ya, Iya, betul. tentunya kan. Tadi kan makanya saya sempat bilang bahwa umat Islam ini yang paling diuji betul kan. ya. Ramadan nggak bisa terawih, Lebaran nggak bisa ketemu orang tua, nggak bisa Lebaran di kampung halaman ya, itu kan. Makanya tapi memang kita harus sadari, Allah yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar ya Ustadz ya. Jadi memang kita sebagai umat Islam itu mungkin ini adalah maksud Allah untuk menggembleng kita, untuk menjadikan hamba yang lebih baik lagi pasca pandemi ini. Ahsibanasu aitroku ayakulu amana wahum la yuftanun. Allah mengatakan di Al-Quran bahwa apakah manusia itu mengira ketika mereka mengatakan kami beriman kepadamu ya Allah, maka tidak akan diuji lagi. Jadi pasti kan diuji. Iya. Ustaz tadi menyampaikan tentang ujian, musibah itu luar biasa, mengingatkan kita untuk bersabar, itu kan. Karena baru aja kemarin tuh Ustadz ya, karena saya di rumah aja Ustadz gitu kan. Jadi dulu pernah mondok pesantren, beberapa pondok pindah-pindah santri kalong ya di Jawa Timur. Kakek saya kebetulan punya pesantren sendiri Ustadz gitu, pesantren Darul apa istilahnya Al-Masudi, kakek saya namanya Kiai Haji Taufir Ali. Terus Jakarta sempat sambil sekolah, sambil main film saya nyantri kalong Ustadz di pesantren Darul Islah Buncit ini. Karena di rumah ada kitab dulu di pesantren, kitab Ihya Ulumuddin karena Imam Ghazali. Di situ saya membaca lagi, ya Allah inilah. Saya teringat lagi, kata Imam Ghazali kan, iman itu terdiri dari dua. Setengah sabar, setengah syukur. Jadi kalau cuma sabar doang tapi nggak bersyukur, kurang sempurna imannya. Atau sebaliknya, syukur doang tapi nggak sabar ketika dikasih musibah. Bersyukur ketika dikasih nikmat tapi dikasih musibah kita nggak bersabar. Berarti kurang sempurna imannya. Jadi ya sabar dan syukur dalam keadaan apapun. Ustadz tadi mengingatkan kita tentang sabar, bahkan tentang bersyukur, tentang bagaimana kita menghadapi musibah, bahkan di breakdown lagi sama beliau tentang musibah dan ujian. Itu kan mengingatkan kita bahwa ada titik-titik memang kita harus bertiarap dulu nih, sabar. Ada juga tetap harus bersyukur. Kita sama-sama nggak main sinetron. Ya, baik. Nah, terus begini nih, Mas Khalidi ya. Langkah-langkah apa nih buat Mas Khalidi untuk bisa bukan cuma sekedar membangkitkan secara pribadi, tapi memotivasi orang-orang untuk bisa move on dalam keadaan seperti ini? Ya, saya kemarin sama istri saya sering brainstorming ya. Di awal Ramadan ini ada suatu perjalanan spiritual bagi kami berdua, ya itu luar biasa. Jadi saya udah nggak dapat job syuting sinetron lah karena nggak boleh kan gitu kan, jadi tertunda. Terus saya sama istri di rumah aja, otomatis mohon maaf secara pendapatan lah pasti kan berkurang ya. Di awal Ramadan istilahnya nggak pegang uang banyak kita, paling cukup buat beli susu anak sama pampersnya lah, karena anak kami dua masih balita usia 3 tahun dan 4 tahun. Tapi istri saya tuh ngomong gitu, Mas, coba Mas kita bikin makanan buka puasa kita berbagi. Jadi dibagi ke satpam komplek dan sekitarnya. Bahkan saya posting tuh di Instagram saya. Saya bilang ini bukan riya, karena cuma 9 kotak makanan. Kalau riya, niat riya itu mungkin 9.000 kotak makanan. Tapi tujuan saya memotivasi syiar untuk menggerakkan semangat solidaritas berbagi. Apa yang terjadi? Ustaz tadi ada bahas kalimat langit ya. Jadi hari pertama berbagi, ibarat kata ketok pintu belum dibuka, ketok pintu langit. Hari kedua masih berbagi dalam keadaan nggak punya duit. Hari ketiga, apa yang terjadi? Tahan dulu, itu dia. Tahan dulu. Kira-kira apa yang terjadi setelah hari ketiga yang dilakukan oleh Mas Khalidi? Jadi buat pemirsa tetaplah bersama kami di Serambi Mutiara Hati.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa setia TVRI yang masih bersama kita, dan kita lanjutkan rasa penasaran Anda yang pengen tahu apa yang diraih dari yang diceritakan tadi, berbagi tadi. Ya, ini pengalaman yang luar biasa, langsung saya share juga, saya bikin videonya di Instagram saya. Hari pertama ketika saya nggak punya uang lebih sama istri saya, cuma cukup buat beli pampers sama susu anak lah ibaratnya, istri saya memaksa untuk berbagi. Saya kaget juga, itu kan, selalu juga sama istri saya. Terus saya ngomong, memang waktu itu kan Mas Holidi pernah bilang bahwa kata Nabi Muhammad, harta kalian ini tidak akan berkurang ketika kalian sedekah. Ya itu kan, gitu kan. Gitu. Mana kosot sodakotan mimal, itu kata Nabi Muhammad, hadisnya kan seperti itu. Kalian tidak akan berkurang harta kalian ketika kalian bersedekah. Nah, itu mau dibuktikan langsung sama istri saya. Ketika dalam keadaan nggak leluasa, nggak lapang, nggak punya uang banyak, dalam keadaan sempit. Dengan cara apa? Istri saya masak, terus berbagi nasi kotak gitu ya, ke satpam dan lain-lain. Hari pertama dipaksakan berbagi. Hari kedua masih tuh berusaha istiqomah istri saya. Berbagi. Masih belum ada tanda apa-apa nih. Kan saya nggak dapat kerjaan lah ibaratnya. Hari ketiga, wah, ternyata terjawab nih oleh langit nih. Habis kayak orang ketok pintu pertama mungkin tuan rumahnya nggak dengar. Assalamualaikum, belum dengar kan. Ketok lagi, baru mau didengarkan. Ya, ketok ketiga kali, baru dibuka pintunya. Apa yang terjadi? Saya nggak lama kemudian ada sebuah produk yang ngajak kerjasama. Itu ada kontraknya dan lain-lain gitu kan. Dan ada kerjaan gitu kan. Udah mulai nih. Ternyata dengan memancing kita memaksakan sedekah dalam keadaan sempit itu luar biasa. Terus dapat pekerjaan terus saya. Jadi ada live digital di Instagram, di aplikasi Zoom, motivasi anak-anak muda, sampai ada produk yang komersil juga yang ngajak kerjasama. Jadi di sini saya berpikir tentang sedekah itu luar biasa, ziyadah, balihadat bertambah kan, bukan berkurang kan kata Nabi. Subhanallah. Ya luar biasa lagi saya jadi malu. Ya biasa di luar gitu. Nah, ini ngebahas masalah tadi Mas Holidi menyampaikan bahwasanya begitu punya rumah tangga yang saling support dalam keadaan seperti itu nih. Tapi kan nggak semuanya kondisi pandemi ini memiliki memiliki rasa yang Mas Holidi bersama istri lakukan. Ada juga mungkin yang susah akhirnya jadi masalah, jadi musibah. Gimana tuh, Ustaz? Musibah satu bisa jadi musibah dua. Musibah dua bisa musibah tiga. Musibah tiga bisa musibah empat. Udah nggak usah diterusin. Udah musibah. Kayak judul sinetron nyambung jadi terus. Jadi awal kita berbicara musibah yang sifatnya nasional atau mendunia. Itu. Dari nasional mendunia masuklah aturan-aturan yang membuat kita mau tidak mau memunculkan musibah baru. Itu. Khusus di dalam kehidupan berumah tangga biasanya ini kaitan dengan ekonomi. Gitu ya. Iya, betul. Kaitan dengan pendidikan anak. Oh, bayangkan saja pesantren, banyak pesantren yang anak-anak begitu masuk pesantren, dari mulai masuk sampai dengan nanti dia keluar, dia tidak diperkenalkan, atau kalau toh dia bawa ada handphone, ada apa saja, itu tidak boleh dipakai. Kenapa? Ya, karena terlihat belum mempersiapkan bagaimana pendidikan atas anak-anak dalam mensikapi media sosial. Gitu kan? Ya, banyak yang seperti itu. Tapi saat sekarang, ketika dirumahkan, mereka harus wajib itu menggunakan itu. Persoalan besar. Belajarnya mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam, tapi di luar itu dia pergunakan untuk hal yang lain. Nah, ini kan persoalan lagi. Nah, perlu ingat. Jadi ketika anak bisa terarah menggunakan itu menjadikan ilmu dan kekayaan buat keluarga. Tapi ketika anak dilepas, dia jadi musibah. Kenapa? Dari dunia itu luas. Dari situ belum saatnya dia dewasa, dia sudah didewasakan. Dengan apa? Tontonan yang tidak pas, tidak baik, dan tidak benar. Muncul. Ini musibah nih. Akhirnya apa? Susah anak dikendalikan. Dia marah, dia mutung. Apa?
dia harus senantiasa memegang itu handphonenya. Laptop orang tuanya berebut. Gitu. Ya banyak, ini masalah. Nah ini dia jadi musibah. Kalau kita dari awal tidak mempersiapkan budaya menggunakan teknologi, maka di sini para orang tua dengan daring, kita bicara daring ini kan, dengan online. Ya kita harus mempersiapkan. Betul. Jadi musibah itu sekali lagi jangan disikapkan dengan tawakal ala Allah sana diam tidak, tapi munculkan kecerdasan bicara untuk akhirat khusus. Anak-anakku jangan sampai masuk ke dunia yang salah dengan adanya terbuka dengan bahasa daring menggunakan jaring teknologi sekarang ini. Kalau demikian baik pergunakan apa di situ butuh pengawasan. Butuh apa? Kembali kepada sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Nanti Allah senantiasa dekat dengan kita, anak-anak pun dekat. Akhirnya apa? Anak-anak tidak lepas kontrol, tidak lepas kendali, akhirnya baik. Yang kedua, di rumah tangga ketika terjadi sesuatu kan kaitan dengan apa coba? Ada yang kerja dari rumah, WFH, ya, work from home, dia kerja di rumah, gitu. Tapi kan tidak maksimal mungkin, Iya, betul. ya, mungkin termasuk penghasilan juga tidak maksimal, Berkurang gitu, ya. Ada stay at home. Jadi beda WFH sama stay at home. Kalau stay at home betul-betul bisa di rumah dia tanpa pekerjaan. Nah di sini biasanya muncul musibah baru. Gimana sih ayah ini? Gitu. Coba lihat tuh orang-orang enak, walaupun mereka tidak bekerja, punya tabungan. Kita apa? Gitu teriak. Udah jangan mikirin apa-apa, keluar. Maaf ini di rumah nggak makan mati. Di luar mati, di luar mah jihad kata gitu. Nah, gimana tuh itu? Akhirnya apa? Kan bingung nih. Ini kan bingung. Akhirnya harus bagaimana ini kita ini seluruhnya. Maaf, ini ada yang seperti ini. Sementara di luar sana berbicara tentang aturan-aturan yang harus diindahkan. 2 minggu sebetulnya, 14 hari ini mudah-mudahan ini terhapuskan, bisa memutus rantai penularannya. Ayo 14 hari sabar saja. Akhirnya tidak bersabar. Dia keluar di sana, mulailah membesar segala sesuatunya. Berantakanlah akhirnya semuanya. Untuk sabar 14 hari tidak bisa. Di tengah-tengah dia keluar. Pas keluarnya dia membawa sesuatu. Subhanallah. Menjadi yang tadinya kerja hanya sekedar sesuap nasi. Akhirnya dia keluar ke sana, pulang. Dia membawa masalah, tertularlah di keluarga. Bukan sekedar sesuap nasi, tapi persoalan kesehatan pun harus dia mencari. Akhirnya banyak hal. Sekali lagi, mungkin ini persoalan dari sebuah musibah, muncul musibah-musibah baru. Ini bicara tentang ekonomi keluarga. Belum lagi ada dari persoalan kayak gituan, retak dan hancurnya rumah tangga. Ya betul Ustaz. Secara data yang ada kan pada saat pandemi itu banyak permasalahan dalam rumah tangga kan. Iya, betul. Ya, banyak konflik dalam rumah tangga. Itu secara data di Komnas HAM perempuan maupun anak ya. Ya betul. Dari awalnya marah. Akhirnya apa? Karena sekarang sudah pada megang kayak ginian, akhirnya chatting sama apa? CLBK. Cinta lama belum kelar. Muncul hal-hal. Iya. Maaf, ini bukan bicara pengalamannya Ustaz. Ustaz, kenapa saya duluan yang tunjuk? Bukan. Tapi ini dari beberapa informasi. Kita tidak berbicara bahwa data besar. Ada beberapa yang memang berkeluh kesah minta jalan keluar. Ya kita beri informasi gitu ya. Baik jamaah rahimakumullah, ini mungkin gambaran sekilas. Ini musibah yang berbeda, dari satu musibah muncul musibah yang lain. Artinya apa yang kita lakukan gitu, kita butuh kecerdasan untuk menghentikan musibah itu sepanjang kita melaksanakan aturan Allah. Aturan Allah itu juga Allah menurunkan aturan lagi, bahwa di kepemimpinan, di pemerintahan itu juga ada aturan-aturan yang memang Allah memerintahkan, memberikan kekuatan insting, kekuatan pikir, membuat sebuah aturan
agar kehidupan masyarakat itu baik berjalan. Dan itu sebuah penjagaan Allah atas masyarakat atau atas hamba-hambanya. Ya saya pikir ya itulah. Gitu. Ini sebetulnya apa namanya Ustadz menyampaikan ilmu, kemudian Mas Kholidi menyampaikan, Ustadz Mahfuz tuh ngedengerin loh karena beliau tuh lagi baru memulai rumah tangga yang baru nikah, pengantin baru. Masya Allah. Jadi lagi menikmati banget mudah-mudahan. Baik, dan tentunya buat pemirsa di rumah nanti akan kita lanjutkan kembali bersama guru-guru kita dan tentunya tetaplah bersama kami di sini Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI dan tentunya kita akan terus melanjutkan kajian kita bersama guru kita Ustadz Kemal dan juga Mas Kholidi. Ya, nah Ustadz, dengan keadaan kayak begini ada orang yang cerdas yang Ustadz sampaikan bisa mengambil hikmah dari kejadian sebuah musibah. Tapi ada juga orang yang tidak memahami kalau ini adalah bagian dari cara Allah untuk memberikan pelajaran kepada orang itu untuk bisa kembali. Bagaimana dengan orang-orang seperti itu, Ustaz? Nah, jadi di samping musibah ada yang bisa menangkap secara positif, ada juga secara negatif. Yang positif tadi diantaranya sabar, sholat ditegakkan, gitu kan, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian empati, peduli terhadap sesama, ya banyak lagi yang lain mungkin kita bicara. Tapi ada juga orang-orang yang cirinya, dan orang ini maaf bukan orang bawah, tidak juga menengah, dari bawah sampai atas bisa jadi sama seperti orang yang positive thinking terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa dibaca, barangkali berkenan ini untuk Ustadz Mahfuzul Huduqi untuk membaca surat Al-A'raf ayat 146, 147 itu. Di situ sudah langsung diberikan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, subhanallah, kan jelas sekali. Jadi garis bawahi sombong. Gitu. Orang sombong, gitu. Orang yang tidak akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kecerdasan untuk bisa menangkap ayat-ayat Allah. Apa diantara? Ya itu yang tadi dikatakan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ayat
yang kita coba tarik di sini adalah bagaimana Allah menurunkan musibah yang ada. Itu ayat-ayat Allah semuanya. Untuk apa? Untuk kita bisa, sebetulnya ada 3 hal. Sekali lagi, itu kita sudah membawa ini. Jadi kalau kita merasa oh ya sombong selama ini, seperti dengan adanya tamu, kalau kita katakan ini tamu nih, COVID-19 ini tamu dari Allah disuruh datang ke sini. Kayak apa dengan engkau datang ini gitu bahasanya gitu ya. Tamu kan macam-macam, ada tamu diundang, ada tamu nggak diundang kan gitu kan ya, gitu ya. Kayak apa itu kita mensikapinya. Nah, itu sesungguhnya la'allahum ya'tabirun. Harusnya kita tangkap apapun juga musibah yang datang pada kita, termasuk COVID-19 ini datang, la'allahum ya'tabirun. Ya, diharapkan kita semua ini, semua kita ini bisa mengambil pelajaran darinya. Ya. Apa pelajaran yang bisa diambil? Yang pertama, bahwa pelajaran di sini adalah pelajaran tentang kebersihan, kehati-hatian. Toharoh. Ya, bicara toharoh di sini sudah bicara sesungguhnya. Ya, bicara toharoh. Jadi ternyata wudhu ada sesuatu yang istimewa itu. Wudhu sesungguhnya. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini di atasnya itu masalah haid. Haid itu adalah darah kotor. Ya, itu kan bicara darah kotor. Dan jangan engkau gauli, engkau campuri itu istri yang dalam keadaan kotor seperti itu. Artinya di bawahnya, kenapa ditutup itu ayat dengan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Sucikan diri 2 maknanya. Suci secara batiniah, dia mencoba untuk tidak melakukan dosa lagi. Tapi suci secara lahiriah, dia bersihkan baik itu mandi janabah ataupun dia berwudu. Nah, berwudu ini ada sesuatu yang betapa luar biasa, bagus sekali. Oleh karena itu mungkin kalau kita menangkap dengan adanya musibah itu, yang pertama itu jadi pelajaran. Kedua, dengan adanya ini tambahkan pengetahuanmu. Dengan datang itu sebagai sumber penyakit, bagaimana untuk penangkalnya ada, gitu kan? Gitu. Ini beragam. Bagaimana pemerintah, ini kan sekarang bisa terlihat secara umum, bagaimana antara setiap daerah menangani ini. Ya, beragam, semua kan memberikan penilaian, gitu. Betul. Mana wilayah-wilayah ini kan, ini yang dikatakan dengan ya'tabirun, menjadikan pelajaran buat kita. Makanya dari setiap daerah itu berlomba bagaimana supaya penyebarannya tidak ada, sampai benar 0 semuanya. Nah, akhirnya ditiru yang lain, saling berprestasi, namanya bagus itu namanya. Yang ketiganya, yang tadinya kita tidak memproduksi, kita beli dari luar, kita produksi sendiri APD. Iya, betul. Nah, ya, jadi luar. Yang tadinya mungkin orang diambang kehancuran, ya, garment ambang kehancuran, berubah, bikin masker, maju lagi. Gitu. Baik. Beragam dan lain sebagainya. Jadi hikmah yang bisa diambil luar biasa ini sebetulnya, gitu ya. Gitu. Nah, Ustadz, alhamdulillah nih. Tapi kita ke Mas Holidi sedikit nih Ustadz ya. Bagaimana nih bisa memberikan pencerahan juga buat pemirsa di rumah yang berjiwa muda untuk ketika melihat informasi yang ada di sosmed, kita tidak mudah lantas langsung menelan dan harus dijadikan harus diserap dulu seperti itu. Dan tapi nanti ya Ustadz ya, Mas Holidi nanti jawabannya nanti. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan kembali. Tetap di Serambi Islami. Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami, dan kita lanjutkan kembali. Nah, gimana Ustaz bisa memberikan pencerahan Mas Holidi buat anak-anak muda saat ini menyikapi sosmed? Ya, menyikapi sosmed ya, dan tentang anak-anak muda, bahwa saat ini memang semuanya sedang susah ya. Gitu kan. Kebetulan saya saat ini juga ada profesi baru tuh. Yaitu sebagai dosen di Institut Setiami, Kampus Setiami, ngajar saya. Jadi sekarang jadi beralih ke online semua nih Ustaz. Ngajarnya juga via online ya, dan lain-lain.
Dan ini kan kita menanggapi tahun ajaran baru, itu juga semua kena dampaknya, termasuk penerimaan mahasiswa baru, semua kampus, yang negeri maupun swasta. Cuman kemarin-kemarin saat saya dapat kesempatan live digital dengan generasi milenial ataupun mahasiswa-mahasiswi saya menyampaikan secara teori ekonomi, di setiap krisis itu pasti ada peluang. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, bahwa peluangnya apa? Salah satunya mungkin ada beberapa hal, jualan produk yang nggak laku pada saat ini, tapi ada yang laku, jualan masker misalnya. Terbukti masih banyak sekarang yang jualan di pinggir jalan. Kan berarti ada peluang kan, setiap krisis, padahal lagi krisis nih kita nih. Terus berikutnya saya memberikan motivasi lagi kepada anak-anak muda ya, bahwasanya kan anak-anak muda generasi milenial itu saat ini memang generasi yang unik. Mereka termasuk generasi yang cerdas. Mereka punya keinginan tahun yang besar, kurius ya. Terus mereka punya spirit browsing sendiri, jadi engagement dengan media sosial, dan juga mereka mempunyai kecerdasan juga. Mereka mengolah data dan lain-lain. Mereka itu cerdas-cerdas dari komen-komennya. Nah, di saat inilah saya menyampaikan bahwa teman-teman masih bisa produktif. Salah satunya bikin materi tulisan. Bahwa saya basically-nya itu S1, S2 ilmu komunikasi. Jadi saya sampaikan di teori ilmu komunikasi itu bahwa saat ini kita manusia ini adalah, semua manusia adalah agent of change, agent perubahan. Terus corong informasi. Jadi wartawan, jurnalis itu juga bisa dimiliki oleh masyarakat. Maksudnya misalnya ada kejadian di pinggir jalan, ada yang kecelakaan, di foto, di video, kan diberitain di TV juga, jurnalis, netizen kan, nah, seperti itu. Dan saya mengingatkan bahwa saat ini memang kita sedang benar-benar diuji, bahkan 3 ujian sekaligus nih. Yang pertama apa? Yang tadi saya bilang, Imam Ghazali mengatakan asobru ala to'at. Taat kepada Allah juga butuh kesabaran kan. Kita puasa 30 hari, sholat kita butuh kesabaran, wudhu, apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Wudhu butuh kesabaran, harus sabar satu persatu tangan dan lain-lain. Asobru ala to'at itu tingkatannya 300 derajat. Terus berikutnya apa? Imam Ghazali menyimpulkan lagi hakikat sabar di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah asobru ala maksiat. Sabar terhadap maksiat, ternyata tingkatannya 600 derajat. Yang terakhir ini, yang ada hubungannya dengan saat ini, yaitu asobru ala musibah. Sabar menghadapi musibah, tingkatannya ternyata 900 derajat. Di kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali ya. 900 derajat. Jadi kita sabar kehilangan orang-orang yang kita sayangi, orang yang sakit, orang yang meninggal. Kan banyak kita dengar ada anak yang meninggal pada saat seperti ini, ada orang tua yang sakit, ada orang tua yang meninggal. Jadi semuanya nih benar-benar diuji nih pada saat ini. Asobru ala maksiat juga sama. Mungkin biasanya kita ada anak muda yang, mohon maaf, nggak hanya anak muda, mungkin orang tua juga. Kalau nggak lagi COVID mungkin bisa maksiat keluar, kan sekarang nggak bisa juga kan. Mungkin tempat yang buat maksiat itu tutup kan, ibaratnya kan gitu kan ya, mohon maaf ya. Jadi semuanya diuji, ini luar biasa. Nah, kita harapannya apa? Pasca kita diuji yang berat ini oleh Allah, mudah-mudahan ya Ustadz ya, kita sebagai umat muslim, bangsa Indonesia ini menjadi hamba-hamba atau umat manusia yang lebih kuat atau lebih baik, lebih tough lagi, lebih survive lagi. Kita kan diminta berpikir terus nih oleh beliau tadi kan, berpikir untuk cerdas. Dan balik lagi ke agama ya Ustadz ya, ngingetin anak-anak agama, sholat dan lain-lain. Baik, Mas Holidi nih, kita ke Ustadz nih. Terus bagaimana nih Ustadz supaya musibah ini dengan musibah pandemi ini tidak meluas? Seperti itu. Ya, di sini kita bisa menambah lanjutan tadi, masih ada 2 poin lagi. 2 poin ya. Kenapa Allah turunkan ini untuk menakut-nakuti ya, maksudnya menakut-nakuti itu untuk kamu mengambil pelajaran di situ. Akhirnya apa? Ya, kita bicara, jangan berbicara dengan adanya pandemi ini engkau akan bangkrut, tidak, gitu. Justru ketika engkau berpikir, kembalikan pada Allah, engkau tetap bersemangat untuk memikirkan sesuatu dan kau melakukannya, baik dari pemerintah bagaimana berupaya keras agar terjaga masyarakatnya, terhindar tentunya, dan betul-betul bisa tersingkir atau bisa hilang untuk pandemi ini, gitu. Demikian masyarakatnya juga bagaimana berupaya keras membantu pemerintah dengan program-programnya untuk menyingkirkan ini pandemi tentunya. Nah, sambil berpikir bahwa
di kehidupan saya juga tidak bisa dilepaskan keperluan, kebutuhan semua. Iya. Tadi sudah ada beberapa resep ya dari Mas Khalidi ini ya. Nah, ini bicara tentang mengambil pelajaran. Yang keduanya itu untuk au yazakkarun. Ya, untuk mengingat Allah. Jadi tidak bisa dilepaskan ini. Jadi ketika melihat sesuatu, bayangkan aja, dapat berita meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si itu katanya terpapar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini dikaitkan dengan yang pertama tadi, ambil pelajaran. Kenapa dia terpapar? Kenapa ini? Oh, karena dia sembrono, tidak hati-hati gitu bahasanya. Ya, betul ngomong ini takdir. Ingat, jangan ngomong lah, cuek aja kita mah, ini takdir dari Allah. Tadi sudah dikatakan orang-orang yang sombong yang tidak bisa mengambil pelajaran itu, yang tanpa alasan. Jadi betul kata-katanya kelihatan kayak untuk Allah, tapi hatinya sesungguhnya tidak. Iya. Takwanya tak seberapa. Iya, bisa jadi. Mungkin sholat juga malas-malasan, sholat juga nggak di awal waktu, bisa jadi di rumah tapi nggak berjamaah, kan sayang, gitu kan. Baik, ini jadi untuk kembali mengingat akan Allah, mengingat dalam segala hal. Ya, itu ya. Terus yang ketiganya apa? Yang ketiganya au yarji'un, kembali. Oh ya Allah, selama ini saya lalai terhadap titah perintahmu, sekarang aku segerakan. Tak ada nomor satu kecuali hanya untukmu. Baru susunan selanjutnya. Engkau didahulukan. Mau rapat, mau apa juga engkau aku dahulukan. Cuman 5 menit. Yang lain, hayo selanjutnya. Kenapa? Kita charge dulu. Masuk. Nanti bagaimana Allah mengilhami, memberikan ilham pada kita untuk menyelesaikan setiap persoalan ini. Nah, selanjutnya kita harus bicara juga penyelesaiannya bagaimana ceritanya. Karena Allah menegur nih ceritanya, Allah lagi menegur. Kita harus apa? Mohon maaf. Apa? Istighfar. Ya. Take the example from Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngambil contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Banyak istighfar. Nah, gimana? Silakan. Ini mungkin perlu dibaca dulu ayat. Ya, perlu dibaca surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Ya. Silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Masbud. Dan tentunya Ustaz nanti bisa dijelaskan dari isi kandungan ayat yang sudah dibacakan. Dan buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan kembali. Serambi Islami, mutiara hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia, dan ini segmen-segmen terakhir ya. Di penghujung-penghujung kita bersama, tapi ini ada kunciannya sebetulnya yang akan tentunya bisa mempertegas dari apa yang sudah disampaikan. Tapi tentunya nih Ustadz Khalidi ya, Mas Khalidi, Ustadz juga beliau, luar biasa. Di sinetron, film. Nah, sebelum Ustadz Kemal menjelaskan dari apa yang dibacakan tadi, ada kiat-kiat buat pemirsa di rumah untuk bisa menyikapi pandemi ini dengan cara anak muda seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar TVRI, kepada Ustadz, kepada Mas Hafiz dan seluruh tim tentunya, dan juga pemirsa. Mungkin saya hanya sekedar sharing bahwasanya memang tidak ada yang lebih baik kecuali nasihat agama. Saya sama istri saya yang beda latar belakang, saya seniman, istri saya akademisi, ya. Ketika ada suatu problem dalam rumah tangga, saya selalu bilang,
gitu kan. Jangan menurut aku atau menurut kamu, tapi menurut Islam, menurut agama. Kalau menurut aku dan menurut kamu, pasti semua pengen menang sendiri, bener nggak? Ya kan. Jadi dalam keadaan sulit, kita bingung dan apapun itu, kita harus kembali kepada agama. Karena nggak ada nasihat yang lebih baik kecuali nasihat dari agama. Jadi kita kembali ya. Dan tentang anak-anak muda, saya rasa memang ini suatu pembelajaran yang besar. Biasanya anak muda mungkin euforia karena masih muda, ada faktor wah pengen bebas lah ini nih. Tapi saat ini seluruh anak muda generasi milenial, bukan hanya generasi milenial, generasi sebelumnya ya, generasi baby boomers dan lain-lain itu pun mengalami hal yang sama, yaitu kita terpaksa harus di rumah ya. Awal 2 minggu nambah lagi sampai kurang lebih 3 bulan ini. Jadi yang saya maksud, kita sudah dididik oleh Allah dekat dengan kematian. Ya, kehidupan ini memang uncertain, tidak pasti ya. Nah, yang membuat pasti kepastian yaitu apabila kita selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Allah, dekat dengan Allah. Dan istilah rebahan, kalau generasi milenial kan rebahan nih, generasi rebahan. Saat ini bisa tetap produktif kok. Anda saya sampaikan sebagai agen perubahan, corong informasi, Anda bisa bikin tulisan yang baik, saling menularkan yang sisi yang positif, nulis status, semua kan punya WhatsApp ya, tulis status di WhatsApp itu yang positif-positif, agar yang baca juga tersalurkan energi positifnya kan. Tapi kalau nulis mengeluh semua yang baca juga jadi tadinya good mood jadi bad mood. Ya, alangkah baiknya yuk kita dimulai dari diri sendiri, kita tularkan yang baik-baik, kita tulis kalimat motivasi ya, termasuk nonton acara seperti ini. Karena dengan ini istilahnya kayak nge-charge lagi kan. Jadi semangat gitu sih. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih Mas Khalidi, dan kita ke Ustadz, silakan apa yang tadi sudah dibacakan, apa makna, apa kandungan terdapat di surat itu. Rabbakum. Jadi kita ini arahan Allah langsung. Hendaknya kita mohon ampunlah kepada Tuhan kamu sekalian. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun atas berbagai dosa kesalahan. Musibah datang kepada kita sekalian, Allah mengingatkan, engkau salah. Coba datang nggak kepadaku untuk mohon ampun. Nah, kalau kita banyak istighfar, perbanyak istighfar, masyarakat bangsa ini, khusus kita bicara umat Islam, beristighfarlah, dijamin menyingkir itu yang namanya COVID. Kenapa? Karena janji Allah. Di sini ada dikatakan, yursilis samaa alaikum midrara. Sekarang semua serba kekeringan. Kalau kita bahasakan, dari awal pemerintah tertinggi sampai dengan masyarakat bawah, kekeringan. Kering apa? Dengan persoalan ini. Yang di lockdown lah, yang di rumah lah, berbagai hal tidak bisa kita punya gerak. Kekeringan itu sesungguhnya gitu ya. Itu. Nah, oleh Allah nanti diganti dengan hujan yang lebat. Artinya apa? Rahmat ditumpahkan, dicurahkan pada seluruhnya. Bahkan maaf, yang sudah pada tidak ada, sudah kehilangan, sudah meninggal, Allah katakan di sini, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Subhanallah. Allah akan mengganti ganti apa? Ganti harta-hartamu, kerjaanmu. Negara ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakmu yang hilang, suami-suamimu yang hilang, atau istri-istri yang hilang, diganti oleh Allah. Gantinya apa? Tentunya dengan kebahagiaan tentunya nanti. Dan apa? Allah akan berikan kebun-kebun yang begitu suburnya serta sungai-sungai yang indah. Artinya apa? Mengalir pekerjaan, mengalir semua kebaikan buat bangsa dan negara ya, mungkin itu sekali sebagai penutup istighfar gitu. Subhanallah, luar biasa. Sebagai kesimpulan sekali terima kasih kepada Ustadz Kemal. Terima kasih Mas Khalidi. Banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan hari ini. Tentunya pandemi COVID-19 ini adalah bagian cara Allah untuk bisa menguji hambanya agar kembali kepadanya. Dan oleh karena itu, karena ini adalah datangnya dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah dengan cara terus meminta tolong. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar yang lebih dulu ketimbang sholat? Karena sholat punya waktu tertentu dan waktu-waktu khusus. Tapi kalau sabar harus di sepanjang waktu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi manfaat. Terima kasih buat semuanya. Maaf lahir batin. Ustadz nanti pimpin doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nastaghfirullahal azim. Ya Allah ya Rabb, ampuni segenap dosa dan kesalahan kami ya Allah. Banyak hal yang tiba kepada kami dari perbuatan kami sendiri ya Allah. Ma asobaka
min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayatin famin nafsik. Ya Allah, apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dari anugerah nikmat-Mu ya Allah, terkait dengan kebahagiaan kami ya Allah, jaga, lestarikan, berkahi ya Allah. Apa yang telah kami lakukan dari perbuatan-perbuatan buruk kami sehingga mendatangkan musibah kepada kami, kepada keluarga kami, masyarakat bangsa ini, kami mohon ya Allah dimaafkan. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Apa yang tiba dari saat ini, dari wabah COVID-19 ini ya Allah, angkat, cabut ya Allah. Gantilah ya Allah dengan sehatnya kami, sehatnya bangsa, sehatnya alam kami ya Allah, alam Indonesia ini ya Allah. Demikian juga ya Allah, kami mohon saudara kami yang berada di belahan dunia ini ya Allah, yang sedang menderita, yang sedang kesulitan dengan musibah wabah ini ya Allah. Angkat wabahnya ya Allah, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Cerahkan kembali dunia ini sebagaimana cerahnya dunia dengan sinar matahari pagimu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hindarkan kami dari dampak musibah atas musibah yang baru ya Allah. Tapi jadikanlah musibah yang ada terselesaikan dengan baik, di mana kami meningkatkan kualitas takwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.